A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Namaste Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Havara, tempat di mana kita berkumpul untuk belajar bersama. Dan siang hari ini kita kedatangan special guest Bapak Wayan Mustika. Seperti biasa kita selalu hadir di Rabuan di jam dan channel yang sama yang sudah bertahun-tahun kita mewadahi buat siapapun yang mau belajar, yang mau membuka pikiran dan membuka hati. Havara selalu hadir setiap hari Rabu di jam dan channel yang sama, jam 1. Dan siang hari ini kita akan berbicara tentang toxic gitu ya, karena banyak banget yang request atau yang komen tentang gimana sih bicara tentang toxicity dalam spiritual, toxic dalam lingkungan gitu ya. Dan saya rasa Pak Wayan Mustika akan membedah dengan perspektif yang menarik. So tidak berpanjang lebar, mari kita tepuk tangan yang kencang buat Pak Wayan Mustika. Guru sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Oke, ini jadi lagi pergi, Guru? Enggak, jadi hujan deras nih Kang Abu. Oke, jadi di rumah ini. Di rumah. Oh ya, oke. Takutnya di sana nanti sinyal nggak bagus. Oke. Guru, pertama-tama makasih sudah meluangkan waktu untuk kita. So, sesuai dengan request penonton nih, kita bicara tentang toxic, Pak Wayan. Jadi entah gimana, banyak sekali yang akhir-akhir ini berbicara tentang toxic dengan, ya kita dari scoop gitu ya. Toksik dengan dirinya, toksik dengan pasangan, dengan keluarga, bahkan toksik dalam wilayah lingkungan spiritual pun bisa jadi toksik gitu. Dan ini mungkin kita akan membedah dari sudut pandang gimana sih melepaskan diri dari toxicity ini, yang mudah-mudahan siang hari ini kita bisa mengambil pelajaran dan bisa melepaskan diri dari toksik itu sendiri. Silakan, Guru. Makasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Makasih Kang Abu, hari ini kita udah lama ya nggak ngobrol di Havara ya. Tapi apa kabar nih? Kita lebih banyak ngobrol langsung ketemu muka sih sekarang ya Pak Wayan ya, daripada tatap layar. Iya ya. Ya ada Bu Nora kelihatan dari sini sebentar. Oke, Bu Tanti. Iya. Ya ada Bu Tanti jauh-jauh dari Australia nih. Oh, Australia. Bu Rahma. Kang Abu, saya gini ya Kang Abu ya. Boleh share screen aja Kang Abu ya, biar sekalian gini ya. Silakan Pak. Biar lebih detail kita ngobrolin, karena toxic itu kan ya kadang dia sangat halus sehingga kita perlu mendalaminya sehingga lebih mudah kita paham nanti kayak apa sih gini tuh gitu ya. Oke. Saya mau kasih lihat teman-teman yang hadir di sini tentang tentang share tentang ini, tentang toksisitas gitu. Sehingga kita dalam tema kali ini kan Kang Abu minta kita supaya berhenti untuk menjadi penyebar toksik, atau bahkan kita berhenti untuk menjadi orang toksik itu sendiri, dan juga berhenti dipengaruhi oleh orang-orang toksik. Bicara tentang toksik itu kayaknya kita perlu lebih mendalam lagi ini cerita tentang toksik gitu. Saya tiba-tiba jadi ingat kalau bicara tentang toksik itu tiba-tiba jadi ingat gini. Ketika kita menebar toksik gitu, bayangkan kalau tangan kita itu mau ngolesin toksik, mengolesin cyanida misalnya ke orang lain. Tepat sebelum kita mau membaluri orang lain dengan toksik cyanida itu, tangan kita sudah menyerapnya lebih dulu. Atau ketika kita mau menyembur orang dengan sebuah racun, cairan racun misalnya, tentu kita lebih dulu kena gitu. Jadinya ketika kita kalau menebar toksik itu, sebenarnya kita sedang melukai diri kita sendiri lebih dulu sebelum orang lain itu yang kena. Nah, dalam ilmu spiritual yang saya pahami, ini ajaran Yoga Patanjali, ada interaksi di antara tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Ini sudah sering kita obrolin sebenarnya, Kang. Ada interaksi yang saling mempengaruhi. Jadi pikiran kita ini adalah alat dari ruh kita yang datang ke dalam tubuh ini, diberkahi tubuh ini untuk berproses di dalam kehidupan ini. Sehingga pikiran ini bisa dipengaruhi oleh sang roh, atau sebaliknya sang roh bisa dipengaruhi oleh pikiran kita. Begitupun tubuh sebagai kendaraannya bisa mempengaruhi pikiran dan juga bisa dipengaruhi oleh pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita lebih banyak belajar kepada tubuhnya atau mengikuti kehendak tubuhnya, di sini muncul apa yang dikenal sebagai ahangkara atau keakuan.
Keakuan jadi kepentingan diri, kepentingan untuk hidup, bertahan hidup, kepentingan sel-sel kita untuk menjaga dirinya tetap bisa bertahan sebagai kendaraan, maka muncullah reaksi-reaksi ego yang berupa fight, flight, fawn, dan sebagainya, freeze, dan sebagainya. Tapi ketika pikiran kita lebih banyak belajar kepada ruh dalam dirinya, berguru kepada hati nuraninya, maka di situ dia akan mendapatkan kekuatan akal budi, yang jika diteruskan akan memberinya kesadaran murni. Nah, jadi ini situasi di mana pikiran kita jika salah belajar, salah mengikuti tuntunan, kalau lebih banyak pada tubuh, dia lebih banyak ahangkara atau angkara murka lah. Kalau banyak kepada hati nurani atau rohnya, maka dia akan banyak mendapatkan pengembangan akal budi dan kesadaran murni. Nah, bayangkan kalau interaksi ini terjadi memunculkan toksik. Nah, bayangkan. Pikiran kita mengeluarkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang meracuni tubuhnya sendiri. Entah awalnya cuma ingin meracuni orang lain dengan pikirannya, ide-idenya, dengan dogma-dogma pengetahuannya, ternyata yang diracuni lebih dulu adalah tubuhnya sendiri. Juga ruhnya sendiri di dalam. Nah, ini dari sini kita perlu merenung kembali bahwa ketika kita menjadi orang yang toksik kepada orang lain, kepada lingkungan kita, maka sesungguhnya yang lebih dulu mengalami toksik itu adalah lingkungan di dalam diri kita sendiri. Akibat adanya interaksi mind, body, and soul ini. Nah, dan untuk lebih paham, tanpa sadar, mungkin selama ini kita justru telah menjadi pribadi yang toksik juga kepada orang lain, tanpa kita sadari. Nah, mari kita kemudian renungkan kembali seperti apa sih ciri-ciri orang yang ada dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam komunitas kita, yang bersifat toksik bagi orang lainnya. Atau jangan-jangan kita sendiri juga melakukan atau memiliki perilaku-perilaku toksik pada orang lain. Ini kita perlu renungkan. Coba kita lihat. Karena ketika kita berpikir tentang perilaku-perilaku toksik, di dalam ajaran Hindu itu ada yang dikenal sebagai sad atatai, 6 pembunuhan kejam, yang dosanya lumayan berat nih, yang akan sangat disesali oleh sang ruh yang ada di dalam tubuh ketika pikiran melakukan tindakan dengan tubuhnya atau dengan dirinya sendiri. 6 pembunuhan kejam. Yang pertama adalah agnida atau membakar. Tapi kita tidak sedang berbicara tentang perilaku tubuh yang membakar dengan api itu. Tapi perilaku-perilaku toksik kita itu kadang membuat orang lain terbakar oleh api emosi, api cemburu, api kemarahan, dan berbagai api-api lainnya yang membakar diri orang lain. Ya, ini kita perlu renungkan, apakah selama ini kita pernah menyebabkan orang lain terbakar emosinya gara-gara kata-kata kita yang mungkin memiliki isi berupa fitnah atau rumor-rumor yang tidak benar sehingga orang itu terbakar emosinya. Yang kedua disebut sebagai wisada atau meracun. Nah, jangan-jangan selama ini pikiran kita mengeluarkan racun melalui kata-kata, melalui pengetahuan yang justru meracuni orang lain dengan pengetahuan pembenaran kita sendiri. Ini juga perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita menghasut orang untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Berarti sebenarnya kita meracuni orang itu. Kita melakukan pembunuhan kejam bukan kepada tubuhnya, tetapi kepada kesejatian dirinya sebagai jiwa. Akibat kita meracuninya dengan berbagai hal-hal yang justru membuatnya jauh dari jati dirinya, jauh dari hati nuraninya, dan bahkan menyebabkan dia diliputi oleh kegelapan. Nah, apalagi kalau kita melakukan apa yang disebut atarwa, ini ilmu hitam. Tetapi ilmu hitam di sini tentu maknanya adalah kita menebarkan energi-energi negatif kepada orang lain, sehingga orang itu malah menjadi sakit karena kecemasannya, karena pengaruh-pengaruh dari omongan kita, cerita-cerita kita, yang membuat orang itu tidak bisa tidur. Ini juga permainan ilmu hitam yang tanpa kita sadari telah kita lakukan. Bahkan dalam ilmu yang sederhana, hanya dengan mengucapkan kata saja itu sudah kita menebar ilmu hitam yang membuat orang lain sakit. Ketika orang minta tolong kepada kita, kita lebih sering mengucapkan atau penolakan. Ketika orang mau tampil, kita lebih sering munculkan ucapan yang artinya kita meremehkan apa yang dilakukan oleh orang itu. Atau kita memanggil orang dengan panggilan seakan-akan kita sangat
meremehkan atau menistakan orang itu. Ini juga ilmu hitam, tanda petik. Kemudian ada yang disebut sastra gena, mengamuk. Nah, ini kadang-kadang kita kan mengamuk, mengamuk dengan kata-kata kita, mengamuk dengan sikap kita, sehingga orang itu malah terluka oleh sikap dan kata-kata kita. Ada juga kita ya, disebut dratikrama. Ini bukan memperkosa tubuh, tapi kita memperkosa orang dengan doktrin-doktrin. Memperkosa itu kan artinya kita memaksa orang lain untuk menerima apa yang kita miliki. Jadi kita memperkosa pikiran dan perasaan orang lain agar mau menerima isi pikiran kita, menerima perasaan kita. Ini juga memperkosa dalam arti yang lain. Walaupun dasarnya sebenarnya ada ini tentang bagaimana pembunuhan secara kejam dilakukan pada tubuh. Tapi kita melihatnya sebagai pembunuhan kejam kepada pikiran dan jiwa orang lain. Nah, yang terakhir itu yang disebut Raja Pisuna, ini memfitnah. Ini tentu membunuh membunuh kebenaran yang ada pada diri orang lain karena kita melakukan Raja Pisuna tadi. Nah, lebih dalam lagi tentang ciri-ciri orang atau ciri-ciri kita. Apakah kita berperilaku toksik apa tidak? Perlu kita renungkan. Apakah kita orang yang bersifat atau bersikap manipulatif? Suka memanipulasi pikiran orang lain demi kepentingan kita sendiri. Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Seperti apa saja ciri-ciri orang atau ciri-ciri ketika kita bersikap manipulatif kepada pikiran orang lain atau perasaan orang lain. Ini juga berbahaya. Kalau orang lain memanipulasi kita, maka kita akan menjadi orang yang terkendali oleh diri orang itu. Ini banyak yang terjadi. Banyak orang dimanipulasi pikirannya dengan berbagai cara. Sehingga setelah dia mendapatkan otoritas, dia memanfaatkan orang lain itu untuk kepentingannya sendiri. Dimanipulasi. Nah, yang kedua, cara orang yang berperilaku toksik itu seringkali dia menghina, merendahkan orang lain. Sehingga orang yang dihina dan direndahkan itu kehilangan kepercayaan diri. Dan diri membuat orang itu tidak berani menghadapi kehidupan ini. Nah, apakah kita pernah melakukan hal yang seperti itu? Menghina, merendahkan orang lain, merendahkan pasangan kita, merendahkan teman, atau bahkan merendahkan orang yang sehingga orang itu kehilangan kepercayaan dirinya, merasa hidup ini tidak menerimanya. Ini berbahaya sekali. Apalagi menghina dengan mengatakan hal-hal yang tidak baik, membodoh-bodohi orang lain atau menyebut orang lain itu tolol dan sebagainya. Itu kan salah satu cara orang untuk berperilaku toksik kepada batin kita sendiri atau cara kita berperilaku toksik pada orang lain. Nah, kemudian ada juga orang yang toksik itu perilakunya overkritis. Ya, dia terlalu kritis bahkan berlebihan. Pernah nggak ketemu orang yang selalu menyalahkan kita tanpa pernah memberi solusi, selalu aja disalahkan kita. Tidak pernah ada bagian dari diri kita itu menurutnya layak diberikan pujian atau diberikan motivasi supaya kita terus bertumbuh. Tetapi selalu dibuat salah. Berbuat ini disalahkan, berbuat itu disalahkan. Tidak ada kata benar dalam kehidupan kita. Diri kita selalu dianggapnya sumber kekacauan, sumber kesalahan, dan sebagainya. Ini berbahaya juga kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini. Nah, yang keempat, itu kurang empati. Orang yang kurang empati itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kalau kita sukses sedikit, dia ngiri. Kalau kita gagal, dia tepuk tangan. Nah, ini berbahaya sekali kalau kita ketemu orang-orang seperti ini. Atau bahkan kalau kita menjadi orang yang kurang empati terhadap apa yang dirasakan orang lain. Ini sangat berbahaya. Nah, ada juga orang yang memiliki perilaku toksik dengan cara menyebar drama atau konflik. Jadi, kalau dia melihat sesuatu, dia bisa memberikan cerita yang melebih-lebihkan, sehingga memunculkan konflik di antara pasangan. Misalnya, dia melihat seorang suami ketemu seorang wanita, tanpa mau tahu siapa wanita yang ditemuinya itu. Orang ini kemudian menyebarkan isu-isu, menebarkan drama. Padahal orang itu hanya ngobrol, tetapi diceritakan berlebih-lebihan. Sehingga memunculkan konflik di antara pasangan suami istri itu. Ini yang sering terjadi. Atau ada juga menantu dan mertua dalam rumah tangga. Menantu dan mertua. Suami yang tidak tahu apa-apa bisa mendapatkan cerita yang berlebihan dari istrinya. Atau dari ibunya sendiri. Sehingga terjadilah konflik gara-gara ibu mertua atau bapak mertua atau bahkan pasangan suami atau istri itu menceritakan sesuatu berlebihan, tidak seperti apa adanya. Nah, ini juga menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan sosial di rumah tangga. Apalagi ketika kita bertemu dengan orang yang
sifatnya sangat egois dan selfish, selalu mementingkan dirinya sendiri, selalu mengedepankan reaksi-reaksi egonya. Nah, kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, maka kita akan belajar untuk seperti mereka, karena begitulah orang itu terpengaruh oleh dengan siapa dia bergaul. Nah, jadi ada juga orang yang sifat selfishnya sifat toksiknya itu berupa selalu suka menuntut. Apa-apa itu harus demi kepentingan dia. Ya, dia tidak pernah berterima kasih, dia tidak pernah mengerti apa yang terjadi pada kita, dia selalu menuntut. Jadi, mudah-mudahan tidak ada pasangan yang seperti ini di tempat ini. Pasangan yang selalu menuntut dari pasangannya, tidak mau tahu apa yang terjadi pada pasangannya, pokoknya aku ingin ini, tidak peduli apa yang kamu lakukan, yang penting begini, pokoknya yang penting begitu-gitu aja isi kata-katanya. Ini juga berbahaya kalau kita ketemu pasangan atau orang-orang di sekitar kita yang sifatnya hanya suka menuntut, tanpa pernah memberikan timbal balik yang setidak-tidaknya setara lah. Gitu. Nah, ada juga sifat toksik dalam perilaku kehidupan kita dengan pasangan kita yang dimana orangnya over cemburu, jadi cemburunya berlebihan. Ya, suatu hari itu ada seorang laki-laki, seorang suami ingin memberikan hadiah Valentine kepada istrinya. Lalu karena dia agak terlambat datang, ada rapat mendadak di kantor sehingga dia terlambat datang. Maka dia buru-buru pergi ke supermarket untuk memberikan hadiah yang diinginkan sama istrinya. Tapi begitu naik mau eskalator, dia ketemu dengan beberapa SPG parfum yang menyemprotkannya parfum. Gitu. Sehingga tentu dia beraroma berbeda dengan parfum yang ada di rumahnya. Sampai di rumah, istrinya tanya, kamu kemana tadi, kenapa terlambat? Pak, kamu pasti ketemu wanita ya? Nah, laki-lakinya yang merasa memang ketemu wanita ketika naik eskalator tentu mengangguk. Nah, maunya jujur, tetapi karena over cemburu, ditambah lagi dengan aroma parfum yang berbeda, di jam-jam suaminya belum mandi gitu. Tapi parfumnya luar biasa, padahal hanya disemprotin oleh SPG, itu jadi konflik. Ya, hadiah Valentine jadi dicampakkan gitu. Nah, ini gara-gara dia over cemburu, ini berbahaya juga hubungan yang toksik seperti ini. Gitu. Nah, kemudian ada juga perilaku yang berulang. Sudah berkali-kali dikasih tahu bahwa itu salah, diulangi lagi. Ada loh orang-orang yang suka pinjam uang, sudah dikasih tahu untuk kembali, tidak mau kembalikan, tetapi malah pinjam lagi. Atau melakukan hal-hal yang sudah dinasehatin, tidak juga mau berubah, tetap aja memiliki pola perilaku yang mengulangi hal-hal yang sama. Tidak peduli bahwa itu salah apa keliru atau gimana, tidak peduli. Nah, ada juga orang yang perilaku toksiknya itu suka membuat kita merasa malu. Jadi kita dibuat merasa bersalah atas apa yang kita lakukan sehingga ujung-ujungnya orang itu merasa terbebas dari tanggung jawab karena kesalahannya ditimpakan kepada kita, membuat kita malu telah melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya yang salah adalah dia, tetapi dia membuat kita merasa malu pada diri kita sendiri. Dengan berbagai caranya, ini juga tipe orang-orang yang sangat toksik perilakunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali cerita tentang orang-orang yang manipulatif, dalam kehidupan kita harus kita kenali seperti apa orang-orang yang bersikap manipulatif itu. Yang pertama, dia gaslighting. Orang seperti ini membuat kita jadi tidak percaya diri, atau apa ya istilahnya ya dia. Kita merasa diri kita tidak mampu untuk melakukan apa yang seharusnya kita bisa lakukan. Karena orang itu membuat kita merasa bahwa kita adalah orang yang pelupa. Misalnya ada sesuatu ketinggalan, padahal dia yang menjadi penyebabnya, tapi kita yang dianggapnya lupa mengambil sesuatu itu. Jadi kita dibuat merasa ragu dengan pernyataan kita sendiri. Walaupun kita merasa diri kita benar, tapi orang itu dengan berbagai cara membuat diri kita itu akhirnya ragu. Contoh. Sudah benar kita belajar agama gitu. Tapi kemudian orang itu membuat kita ragu dengan kebenaran agama. Kita digiring untuk mempercayai apa kata-kata orang itu. Nah, ini juga contoh orang yang memanipulatif kita. Kemudian yang kedua, ada orang yang dengan perilaku manipulatifnya memanfaatkan sifat empati kita. Jadi ketika kita memiliki perasaan empati, dia dengan tenangnya menceritakan kesulitannya. Bisa sampai nangis-nangis atau seakan-akan dia mengalami kejatuhan, bahkan dia ingin bunuh diri gitu. Akhirnya kita menjadi sangat empati. Tapi sebenarnya dia hanya memanipulasi kita supaya kita mau membantu dia.
Ya, ini juga seperti yang sering Kang Abu katakan, bahayanya kalau kita menjadi orang yang baik, punya empati, tetapi tidak memiliki kewaspadaan. Nah, ini kita sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki karakter manipulatif seperti ini. Nah, dia juga bisa memanfaatkan kecemburuan kita, sehingga dengan rasa cemburu itu kemudian kita menjadi menjadi terpengaruh. Misalnya begini, ya sepertinya dengan usiaku sekarang ini kamu kayaknya tidak akan lagi perhatian kepada aku, kamu akan beri perhatian lebih kepada orang lain gitu. Nah, ketika kita diberi kata-kata seperti itu oleh pasangan kita atau oleh teman kita, akhirnya kita merasa nggak enakan. Jadi kita terpaksa melakukan sesuatu yang membuat dia tidak lagi merasa cemburu. Nah, ini bahayanya. Ini banyak pasangan-pasangan di rumah tangga itu kemudian sering sering mencegah pasangannya cemburu dengan justru meniadakan kebutuhannya sendiri. Misalnya dia ingin keluar, takut pasangannya cemburu, dia nggak jadi keluar, gitu misalnya. Atau ingin ketemu sama teman-temannya, tapi karena takut pasangannya cemburu dan membuat pasangannya merasa kecewa, ya kita menjadi takut, merasa bersalah, sehingga akhirnya kita membatalkan pertemuan itu. Ini bahayanya kalau kita termanipulasi oleh orang lain. Ada juga orang yang secara manipulatif itu suka memberi kita ultimatum. Kita diberi pilihan dua hal yang sulit. Misalnya pasangan kita memberi kita ultimatum. Kamu mengajak saya jalan-jalan ke luar negeri, apa kita cerai? Ini dua hal yang sulit. Jalan-jalan ke luar negerinya kita nggak punya uang, cerainya kita nggak sanggup. Gitu. Sehingga akhirnya kita bingung. Diberikan pilihan ultimatum yang sama-sama membuat kita berat. Ya, jadi hati-hati kalau kita mendapatkan ultimatum seperti ini, jangan-jangan yang memberi ultimatum itu termasuk orang yang manipulatif dalam hidup kita. Ada juga yang mencoba menjaga sebuah info rahasia. Dia menjaga info rahasia sehingga kita menjadi ingin tahu. Atau bahkan dia mengancam kita. Saya punya info rahasia tentangmu. Kalau kamu tidak memberi ini itu, saya akan membongkar ini. Ini yang sering terjadi. Ini kisah di salah satu tempat yang kemarin ramai itu kan begini. Konon katanya para wanita itu memberikan info rahasia tentang dirinya ketika dia curhat. Nah, info rahasia inilah kemudian dimanfaatkan untuk kemudian memanipulasi apa yang dia inginkan dari wanita-wanita itu. Ini contoh bagaimana kerahasiaan kita kalau bisa diketahui oleh orang yang tidak benar, itu bisa diperas kita. Nah, kadang juga kita ketemu orang yang tidak mencaci maki kita, tetapi memberi pujian yang berlebihan. Padahal sebenarnya tidak ada ketulusan di situ. Dia memuji berlebihan supaya kita merasa diri kita orang baik, lalu kita mau saja memberi apa yang diinginkan olehnya. Itu orang-orang yang manipulatif juga sifatnya. Yang lebih parah lagi adalah orang yang menyerang karakter kita. Jadi ada orang yang menyerang karakter kita, sehingga kita merasa rendah diri. Bahkan kemudian kita merasa harus membuktikan kepada orang itu. Misalnya nih, kita disebut orang yang tidak baik. Nah, kamu dasar orang pelit. Nah, jadi ketika kita merasa diri kita bukan orang pelit, akhirnya kita ingin membuktikan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan apa yang dia inginkan agar tidak disebut pelit. Ini juga berbahaya. Dan ada juga orang yang membuat kita tergantung kepada dirinya. Contoh nih, ketika orang sering dibully. Jadi orang yang sering membuli itu memanipulasi pikiran dan perasaan orang, sehingga daripada kita dibully terus-menerus, akhirnya kita membuat orang itu senang. Membuat orang itu senang sehingga kita terbebas dari buliannya. Dan ini yang membuat kita kemudian tergantung kepada si manipulator itu. Ini, hati-hati dengan situasi seperti ini. Ya, tanpa kehadiran dia kita merasa tidak aman gitu. Jangan-jangan nanti kita difitnah di tempat yang lain. Jadi daripada kita bermusuhan dengan si manipulator, lebih baik kita berteman dan tergantung kepada orang itu. Sebelum kita nanti difitnah, diceritakan hal-hal buruk tentang diri kita. Ini karena kita sudah mengenal orang itu sebagai orang yang manipulatif itu misalnya. Dan kadang-kadang orang manipulatif itu suka mengubah narasi agar bisa sesuai dengan keinginan mereka. Ya, apapun bisa diubah ceritanya. Ini berbahayanya gitu. Dan yang sering terjadi adalah orang-orang manipulatif itu bisa menyebar rumor-rumor yang tidak benar tentang diri kita, tentang orang lain. Nah,
Jadi renungkan, kalau orang seperti itu suka menyebarkan rumor buruk tentang orang lain dan kita temannya, jangan-jangan suatu ketika kita pun akan diceritakan dengan rumor yang berbeda juga dari kenyataannya. Ini hati-hati. Hati-hati dengan ciri-ciri ini. Dan jangan-jangan di antara semua ini kita pun pernah melakukan hal yang sama. Jadi kita pun juga orang yang manipulatif gitu. Nah, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang toksik seperti itu, yang manipulatif seperti itu, apa yang bisa terjadi pada kehidupan kita, pada diri kita? Nah, kita bisa stres nih, bisa stres. Kenapa? Kenapa kita bisa stres? Karena kita terus-menerus mendapatkan tekanan-tekanan, tekanan-tekanan yang membuat kita kemudian tidak bisa hidup tenang, gitu. Tidak bisa hidup tenang. Kita mendapatkan informasi-informasi buruk tentang orang lain, kemudian kita merasa diri kita akan terus dibully kalau ketemu orang itu. Nah, kita menjadi stres secara emosional. Bahkan kita bisa terluka secara psikologis, terutama ketika dalam kehidupan ini kita bergaul dengan orang seperti itu dan kita begitu seringnya dihina, direndahkan, dilecehkan, ya dikata-katain buruk. Jadi kita bisa terluka secara psikologis kita. Lebih parahnya lagi kita menjadi ketergantungan secara emosional dengan orang seperti itu. Bukan apa-apa karena dengan bergaul dengan orang seperti itu, kita jadi tidak ingin menjadi korbannya. Karena tidak ingin menjadi korbannya, tidak ingin rahasia kita dibongkar olehnya, karena manipulatif tadi itu. Kita akhirnya membuat diri kita dikontrol secara emosional oleh orang tersebut. Ini hati-hati. Banyak sekali orang ini. Ya, ada yang mengatakan, jika mengikuti aku, kamu akan mendapatkan surga dan sebagainya. Gitu. Kita termanipulasi dan akhirnya tergantung. Gitu. Dan karena orang itu suka menceritakan hal-hal yang tidak jelas, bahkan kadang tidak terbuka, tidak jujur, sering membuat kita mengalami miskomunikasi. Ini bahayanya. Coba direnungkan lagi, apakah kita mempunyai pasangan atau kita menjadi orang yang seringkali tidak jujur, sehingga menjadi memunculkan situasi miskomunikasi di antara orang-orang. Dan karena kita sangat tergantung kepada orang itu, ketika kita terus-menerus berinteraksi dengan orang itu, jangan-jangan kita pun malah berubah menjadi seperti dia atau berperilaku untuk menyenangkan orang itu. Karena kita terus dikontrol oleh orang seperti itu. Kita bahkan kehilangan jati diri kita. Kita tidak menjadi orang yang bebas lagi untuk mengekspresikan siapa diri kita. Karena ketakutan kita oleh perilaku orang itu. Ini bahayanya kalau kita bergaul terlalu dekat dengan pribadi-pribadi yang toksik seperti itu. Dan bahkan kalau kita sampai diminta dalam kontrolnya, kita diminta untuk menjauh dari keluarga kita, menjauh dari teman-teman kita menjadi terisolasi secara sosial. Karena kita hanya mengikuti apa yang menjadi perintah dari orang itu. Ini hati-hati. Bahkan kalau stres psikologisnya itu, stres emosionalnya, sampai berlangsung lama, itu bisa berdampak kepada fisik kita. Karena kecemasan kita, depresi, akhirnya kita menjadi sulit tidur, dan seterusnya sampai berdampak kepada fisik kita. Ini bahayanya. Dan pada beberapa orang, itu akibat pergaulan toksik itu bisa menyebabkan seseorang berubah, ikut menjadi toksik. Karena pergaulan yang terlalu lama itu membuat orang bisa terpengaruh dan menganggap itu sebuah kebenaran gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana perilaku-perilaku toksik itu terus menyebar selama ini. Sehingga mungkin benar apa yang disampaikan Kang Abu untuk kita stop lah untuk menebar perilaku toksik. Sehingga tidak ada banyak orang lagi yang menjadi toksik gara-gara dia mengadopsi perilaku-perilaku toksik itu. Kemudian kalau kita terus-menerus mencoba untuk mengubah orang itu, orang yang perilakunya toksik itu, atau mengurus perilakunya kepada kita, akhirnya yang terjadi adalah waktu kita dan energi kita jadi habis ngurusin efek dari perilaku mereka yang toksik kepada diri kita atau dalam pergaulan kita. Ini berbahaya. Banyak sekali hal yang menyebabkan kemudian kualitas hidup kita menjadi menurun. Karena begitu kita ingin keluar dari pergaulan mereka, kita menjadi terbuli. Akhirnya kita tidak bisa menemukan kebahagiaan yang kita inginkan akibat terprovokasi atau terjebak ke dalam perilaku-perilaku toksik mereka. Ini hati-hati. Nah, lalu bagaimana cara kita kemudian berhenti
berhenti bergaul dengan orang-orang yang berperilaku toksik seperti itu. Atau kalau kita sendiri adalah orang yang toksik, bagaimana cara kita berhenti? Ya, kita perlu refleksi diri. Jadi kita lihat apakah selama ini kita juga melakukan hal-hal yang saya ceritakan tadi. Kalau iya, berarti ada hal yang perlu kita hentikan. Karena setelah kita tahu bahwa menjadi pribadi yang toksik itu bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi lebih dekat lagi dia menyakiti diri kita. Maka kita perlu segera menghentikannya. Kemudian kita harus mulai mengambil tanggung jawab atas apa yang kita sebabkan kepada diri kita, juga sebabkan kepada orang lain. Kalau kita tidak kalau kita tidak mengambil tanggung jawab itu, maka kita akan menyebabkan orang lain mengambil akibat dari perilaku kita. Ya, kita harus mengambil tanggung jawab itu dan memperbaikinya sendiri. Dan tentu saja karena kita sudah menyadari perilaku kita yang toksik, sebaiknya kita segera minta maaf kepada orang lain. Minta maaf bahwa selama ini kita mungkin telah melukai perasaan orang lain, mungkin telah memanipulasi diri orang lain. Kemudian kita belajar mengembangkan empati, supaya kita bisa mengerti apa yang dirasakan orang lain dan kita menjadi semakin terhubung dengan diri sejati kita. Dan tentu kemudian kita perlu belajar mengelola emosi kita sendiri. Mungkin ada pendaman-pendaman trauma emosional masa kecil kita yang berpengaruh sampai sekarang sehingga kita menjadi berperilaku toksik. Setelah kita kenal itu, kita belajar kemudian mengelola emosi kita agar tidak terus-menerus menyebarkan hal-hal yang sifatnya toksik kepada orang lain melalui emosi kita yang tidak terkendali. Kemudian ada juga yang perlu kita lakukan, yaitu belajar membuat batasan bagi diri kita sendiri. Jadi seberapa kita boleh melakukan hal kebaikan, seberapa boleh kita melakukan atau mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan pada orang lain. Ya. Tentu yang dimaksud adalah kadang-kadang kita marah, tetapi kan perlu dibatasi, jangan sampai melukai perasaan orang lain. Ini kita perlu belajar untuk men-set up batasan-batasan dalam perilaku kita. Tentu kita kemudian juga perlu berpikir positif, supaya kita bisa fokus kepada hal positif, alih-alih dari kita fokus kepada hal-hal negatif yang kemudian menyebabkan kita suka overkritis tadi. Salah satu perilaku toksik adalah overkritis, gara-gara kita selalu negative thinking kepada apa yang ada di luar diri kita. Nah, kita juga butuh feedback dari orang lain. Apakah selama ini kita sudah benar? Kita sangat butuh feedback. Tanpa bantuan orang lain untuk melihat diri kita, mereka tidak akan bisa menjadi cermin yang secara jujur mengatakan kelebihan dan kekurangan kita. Kita butuh feedback dari orang lain. Nah, kemudian kita butuh melakukan self-education. Jadi, mendidik diri kita sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan yang membuat kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan seterusnya itu menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Ini kita perlu mengedukasi diri kita. Dan tentu kalau kita sulit mengatasi semua itu, kita butuh konseling kepada orang yang lebih lebih kompeten pengetahuannya. Nah, bayangkan dari 10 hal ini, kalau kita adalah pribadi yang memiliki perilaku toksik, betapa susahnya kita akan mengalami perubahan menjadi lebih baik atau berhenti menjadi orang yang berperilaku toksik. Karena begitu banyak hal yang perlu kita renungkan, dari merefleksi diri, kemudian minta maaf, bertanggung jawab, dan seterusnya. Ini banyak sekali hal. Ini susah kita lakukan. Susah sekali. Bayangkan kalau kita melihat ada orang lain, pasangan kita, yang memiliki perilaku toksik, dan kita berharap dia berubah atau berhenti berperilaku seperti itu. Dia setidak-tidaknya juga harus melewati hal seperti ini banyaknya. Jadi kalau kita melihat orang lain sulit berhenti berperilaku toksik, kita harus maklumi juga. Dan yang paling gampang dilakukan adalah segera menjauh dengan orang-orang yang perilakunya toksik itu. Karena untuk membuatnya berubah sangat sulit. Dia harus memulai dari benih-benih kesadaran dirinya sendiri. Kalau kita berharap terlalu banyak dia akan berubah, atau kita bisa mengubahnya, ini sama dengan membuat diri kita mudah kecewa oleh apa yang kita harapkan itu terjadi. Nah, jadi yang terpenting kemudian dari semua pengetahuan tadi, setidak-tidaknya jika kita sulit mengubah orang lain menjadi tidak toksik atau berhenti menjadi toksik, setidak-tidaknya kalau ada bagian dari perilaku toksik itu ada dalam diri kita, setidak-tidaknya kita belajar untuk mengatasi
perilaku toksik kita sendiri. Betapapun sedikitnya yang kita miliki itu yang kita perlu renungkan. Kira-kira seperti itu Kang Abu, supaya nanti kita dapat bahas diskusi berikutnya. Baik Ini, Pak Wayan, kita tepuk ini tangan ilmu dong. aja sih Kang. Luar biasa sih Pak Wayan. Ini tadi semua kita refleksi dan ngelihat komen dari teman-teman juga bahwa ternyata semua apa yang disampaikan itu nggak jauh, adanya selalu di orang-orang terdekat gitu Pak Wayan. Jadi tadi banyak banget komen-komen bahwa waduh itu di keluarga kita banget gitu. Nah ini juga satu Pak Wayan, saya dapat satu video lucu menarik gitu ya. Dan mungkin kita tonton dulu dan nanti kita akan bahas. Karena ini menjadi satu yang tadi Pak Wayan bilang tentang kuasa orang tua gitu misalnya atau gimana terhadap toxicity kepada anaknya, salah satunya melalui belief system gitu Pak Wayan. Nah ini ada yang menarik Pak, kita tonton sebentar ya. Nah, Kan udah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kasih Allah yang gede, kasih Allah Akbar. Karena Allah ibu kerana Allah asilah wajah tua jahilal lillah sifat terus sama Tuhan wal ardo hanifah muslimah wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la ilaha Rabbil Rabbil kulli warhamni wajbur. Rabb nah ini menarik Pak Wayan, sangat menarik gitu ya. Dalam perspektif di mana banyak sekali sekarang dengan klaim-klaim, mungkin ini saya nulis di catatan saya disebut toxic religiusitas gitu Pak Wayan. Yang akhirnya ditakut-takuti, dipaksa dengan kekuatan-kekuatan yang kita tahu ya bahwa saya juga produk seperti itu. Masalahnya saya adalah produk-produk yang dikit-dikit ditakutin sama agama, sama dosa, sama apa dan lain-lain. Dan saya rasa ini membekasnya tuh sangat traumatik gitu. Nah, apa tanggapan Pak Wayan ketika si toxic si toxic atau traumatik yang disebabkan oleh over religius lah dalam tanda petik, dan ini saya rasa banyak Pak Wayan, banyak terjadi di lingkungan kita gitu. Silakan, Guru. Ya, gini Kang Abu. Beberapa kali kan kita tahu bahwa hidup ini paradoks. Dan kita juga pernah dengar bahwa alih-alih kita memberi perintah, lebih baik kita memberi contoh. Nah, itu kan kata-katanya. Ingarsu sung tulodo. Jadi di depan kita memberi contoh. Tapi video tadi kemudian menegasikan hal itu. Padahal di sana kan ibunya sudah memberi contoh bagaimana cara sholat. Tetapi anaknya ternyata nggak mencontohnya dengan baik. Padahal ibunya melakukan hal yang baik. Apa sebenarnya yang terjadi? Di satu sisi dikatakan lebih baik memberi contoh daripada memberi perintah atau kata-kata. Jadi faktanya di video tadi sudah diberi contoh, si anak malah begini. Nah itu sebabnya saya menggunakan cara yang berbeda terhadap Panji, Kang Abu. Sejak TK tuh Kang Abu, sejak TK. Saya begitu Panji mau sekolah TK itu, saya langsung pergi ke tempat saya sembahyang. Saya kemudian pamitan di situ, menyampaikan doa dan pamit. Saya tanya, Panji nggak pamit? Pamit kepada siapa? Ya pamit kepada Tuhan supaya Panji di jalanan jadi selamat di jalan. Akhirnya dia lama-lama ngikut terus melakukan itu sendiri. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, paling-paling saya cuma tanya, Panji udah pamit? Gitu aja. Oh ya, dia langsung pamit. Dan ketika saya sembahyang, dia belum tentu ikut sembahyang Kang Abu. Dan saya nggak ngajakin, sini Panji kamu harus sembahyang, penting ini sembahyang, nggak pernah saya ngajakin begitu. Saya cuma nanya, Panji mau sembahyang? Nggak, ya udah. Saya dari kecil itu mengajarkan dia tuh melakukan hubungan dengan Tuhan itu berdasarkan panggilan hati dan kesadarannya sendiri, Kang Abu. Bukan karena dia akan dapatkan pahala kalau dia sembahyang, enggak. Begitu dia merasa dirinya terhubung, merasa perlu terhubung, maka dia akan pamit atau sembahyang gitu. Kadang dia nanya, Bapak mau sembahyang? Adik ikut? Ya, ayo. Saya bilang gitu aja. Enggak pernah saya ngajakin, Kang Abu. Karena dalam konteks saya itu adalah hubungan itu, walaupun dia anak saya, tetapi hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan pribadinya. Gitu. Dan dia harus mengikuti itu berdasarkan kesadaran jiwanya sendiri. Jadi saya hanya perlu menyampaikan bahwa ketika dia pernah nanya, Bapak apa yang Bapak rasakan ketika sembahyang? Aduh bahagia aja. Merasa terhubung dengan semesta. Gitu aja. Setelah itu ketika dia ingin merasakan bahagia, ya dia terhubung sendiri, Kang Abu. Itu aja. Saya nggak mengatakan kalau dia nggak sembahyang kamu akan dosa, nggak ada. Nggak ada. Kan di Bali juga nggak pernah diajarkan seperti itu, Kang Abu.
Jadi urusan kita dengan Tuhan itu adalah urusan kerinduan kita. Saya dari kecil ajarkan begitu. Ya bahkan kadang-kadang dia bisa sembahyang sendiri gitu. Sembahyang sendiri tanpa saya tahu gitu. Saya nggak pernah merintah, nggak pernah begini gitu. Nah kira-kira seperti itu Kang Abu tanggapan saya tentang itu. Jadi kalau sembahyang itu kita tunjukkan bahwa apa? Ibu sembahyang, bapak sembahyang, karena nanti takut dosa. Nanti si anak akan mikir, oh saya nggak takut kok. Masa Tuhan marah sama saya? Saya kan masih anak kecil gitu misalnya. Maka dia tidak akan sembahyang. Nggak mungkin Tuhan marah sama saya sebagai anak kecil. Ya kan Tuhan pengen saya main-main gitu misalnya. Karena katanya anak kecil itu masa bermain. Jadi Tuhan pun pasti lebih mengerti. Nggak akan Tuhan menghukum saya. Nah ini bahayanya kalau kita memberi doktrin bahwa sembahyang itu karena faktor hukuman. Dia tidak akan datang dari kesadaran di dalam gitu. Nah kira-kira seperti itu sih Kang Abu. Oke, makasih Pak. Dan saya termasuk sering ngobrol juga atau ngelihat Panji ya ke rumah Pak Wayan, di mana ya waktu kita sama-sama melakukan meditasi atau apa gitu, terpanggilnya bukan karena kepaksa, kelihatan sih Pak Wayan, bukan karena kesel, tapi memang happy. Dan ternyata saya baru ngerti bahwa Pak Wayan gak pernah memaksakan untuk sembahyang, bukan memerintah, tetapi justru membuat di dalamnya, di dalam Panjinya itu sendiri bisa merasakan dan terkoneksi sih. Keren sih Pak Wayan. Saya salut juga tuh sama Panji gitu ya, masih mau satu SMP ya Pak ya, kelas 6 ya berarti ya. Baru kelas 6. Baru kelas 6 tapi seru lah gitu. Makasih Pak, itu contoh yang saya sendiri ngelihat langsung gitu, bahwa ternyata bukan korban dari wejangan, suruhan ataupun pemaksaan gitu, tapi ternyata mau gitu ya untuk melakukan ritual-ritual atau keagamaan dengan baik karena ketulusan lah gitu intinya. Makasih Pak. Dan mungkin ya ini sih Pak, yang kedua nih ya, ada menarik begini. Kalau tadi udah penjabaran panjang lebar tentang toksik gitu Pak, tetapi kan yang menarik adalah banyak orang nggak sadar gitu Pak Wayan. Banyak orang nggak sadar bahwa dirinya toksik, dan yang menarik adalah let's say itu ibu kita atau ayah kita yang kalaupun mau ngasih tahu tuh gimana nih ya, ini orang tua gitu loh Pak Wayan. Dimana agak ada serba salah ketika seorang anak mau ngasih tahu nanti kurang ajar lah, nggak dikasih tahu juga jadi ngebuat luka lah. Nah ini jadi konflik, dan saya rasa ini feedback dari banyak sekali yang curhat tentang konteks di mana toksik itu terjadi pada orang-orang terdekat, salah satunya adalah orang tua. Nah gimana sih Pak Wayan, dalam perspektif Pak Wayan, di satu sisi Pak Wayan sebagai orang tua dan di satu sisi Pak Wayan sebagai anak, kalau menghadapi lingkungan terdekat yang toksik gitu, silakan. Ya, saya dulu pernah ketemu sama orang seperti ini Kang Abu. Artinya dia merasa orang tuanya terlalu mertuanya bahkan terlalu campur tangan dengan urusannya gitu. Sambil dia nangis-nangis cerita sama saya. Lalu saya tanya, orang tuamu tamatan apa? Orang tua atau mertuamu tamatan apa? Nah, dia tamat SMP. Nah terus kamu tamatan apa? Tamatan mahasiswa. Oke, S1. Jadi tampaknya yang lebih berilmu kamu apa dia? Saya yang lebih berilmu. Oke. Yang harus mengerti dia apa kamu mengerti? Kamu mengerti dia atau dia mengerti kamu? Saya yang harus mengerti dia. Ya sudah, saya bilang gitu aja. Ya, Bu. Jadi kita yang harus mengerti dia, karena dia, kalau versi kita dia nggak tahu apa yang kita pahami dan harusnya dia mengerti kepada kita, maka kitalah yang mengerti bahwa dia nggak mengerti kita, gitu aja. Nah, jadi dalam hal ini kemudian kita harus menghentikannya. Nah, saya dulu kan punya ibu juga buta huruf Kang Abu. Buta huruf. Tetapi saya tidak melihat buta hurufnya sebagai kelemahan. Saya melihat di balik buta huruf itu dia punya kepolosan. Sehingga saya nggak pernah ngajarin dia ilmu-ilmu yang saya dapatkan ini, baca juga nggak bisa gitu. Tetapi saya mengagumi ibu saya dari ketulusannya di jalan bakti. Nah, jadi di situ yang saya motivasi. Walaupun dia kemudian salah memahami, misalnya ada kegiatan upacara itu misalnya kan, dia percaya bahwa upakara sajiannya harus begini. Lalu saya biarkan aja kamu. Kalau itu yang membuat dia merasa nyaman, dan saya menyamankan diri saya dengan perasaan nyaman ibu saya gitu. Karena itulah yang dia ini. Artinya kalau saya punya lebih pengetahuan lebih dari ibu saya misalnya, maka dengan pengetahuan lebih itu kan harusnya saya bisa lebih memaklumi dia daripada saya suruh memaklumi kondisi saya gitu. Tetapi di tempat yang lain ketika ibu tidak ada, maka saya akan melakukannya sesuai dengan jalur saya sendiri. Gitu misalnya. Nah, jadi hal yang sama kemudian saya lakukan pada anak saya. Saya mencoba untuk satu, tidak mendoktrin apapun kepada dia. Membuat dia belajar. Ya, kayak kemarin misalnya Kang Abu ini kejadian nih, ini kita mau belanja di nasi tempong nih Kang Abu. Belanja di nasi tempong. Saya kasih uang 100.000 untuk beli nasi vegetarian 2 gitu. Ada kembalian 60.000. Nggak tahu bagaimana ceritanya, uang kembaliannya itu jatuh, nggak tahu dia nggak tahu.
Terus saya ngantar dia beli nasi ke nasi Padang di sebelahnya. Pada saat dia mau keluarin uangnya nggak ada. Dan dia yakin ada mungkin jatuh. Saya balik ke situ. Pada saat balik ke nasi tempongnya itu, uangnya nggak ketemu. Dan saya yakin uang itu sudah menjadi rezeki bagi orang yang kehilangan. Orang yang mendapatkannya gitu. Jadi, tapi saya biarkan aja dia mencoba mencarinya sampai dia nggak ketemu. Setelah itu saya katakan sama Panji, ya udah biarin aja Kang. Ya adik, yuk kita beli nasi aja udah. Pada saat saya mau beli nasi, dia nggak mau dibayarin nasi Padangnya karena itu merasa dia menghilangkan uangnya. Dia bertanggung jawab dengan menggunakan GoPay-nya yang Kang Abu kasih. Gitu. Nah kemudian dia pakai itu. Saya nggak marah apa-apa kan. Di jalan saya tanya-tanya, oke. Pelajaran apa yang adik dapatin? Seluruhnya saya ngomong pelajaran apa yang adik dapatin. Terus dia bilang bahwa kita harus hati-hati Pak. Gitu. Oh ya. Selain itu, itulah pentingnya meditasi kesadaran, Dik. Gitu saya bilang. Karena kadang-kadang kita naruh sesuatu nggak sadar, jadi kita jadi pas ngambilnya nggak sadar. Inilah pentingnya meditasi kesadaran. Saya coba ngomong itu aja Kamu. Habis itu di rumah saya nggak cerita apa-apa. Saya nggak cerita sama mamanya supaya biar dia sendiri yang menceritakan secara jujur kalau dia ada apa-apa gitu. Dan benar dia cerita sama mamanya. Oke, udah bagus. Saya tidak mau mengadukan apa yang dia alami, tapi biarlah dia yang bercerita tentang suka dukanya hari ini. Sukanya karena apa? Cukurannya dapat harga lebih murah, tapi dia bayar lebih mahal untuk pelajaran meditasi itu. Kayak gitu Kang Hapus. Jadi gitu cara saya memberitahu dia sehingga dia tidak merasa harus terdoktrin atau tersudut, terponis karena seperti yang sudah saya ceritakan sama Kang Abu, rumah tangga itu bukan rumah pengadilan di mana ada penuntut dan pembela dan ada hakimnya gitu. Rumah tangga itu adalah tempat di mana tangga itu bisa menjadi kita naik dalam kesadaran dan turun dalam ego gitu. Wah, Kan tangga keren. itu untuk naik turun gitu. Naik kesadaran dan menurunkan ego gitu. Dengan berpegang pada ayah dan ibunya. Anak-anak itu menjadi cara kita belajar. Jadi anak-anak tangga itu kan seperti anak-anak kita yang menyatukan ayah dan ibu. Dengan anak-anak kita naik dalam pengetahuan, dalam kesadaran, dalam pendewasaan diri, sekaligus anak-anak membuat kita turun ke dalam perilaku yang penuh egoisme dan selfish itu. Kayak gitu kira-kira Kang Abu. Oke, oke. Tapi menarik ya Pak Wayan, kenapa ya justru tuh, ya maaf ya kita bicara faktual aja ya, justru kenapa sih toksik terbesar tuh datang dari orang yang dekat gitu Pak Wayan? Kan kalau yang jauh, kalau teman tinggal ditinggalin gitu ya. Ini orang tua misalnya, pasangan, Kang Abu, anak, itu menarik. Kenapa tuh? Kang Abu sudah menjawabnya itu. Aha, Kenapa harus orang dekat? Kenapa orang jauh? Bukan orang jauh. Kalau orang jauh kan bisa ditinggalin. Kalau ditinggalin kapan belajarnya? ya oke. Pelajarannya kapan dipelajarin kalau jauh-jauh bisa ditinggalin gitu. Hmm. Ada Justru apa-apa karena tinggalin nggak belajar. Justru di situ pembelajarannya ya Pak Wayan ya. betul. Ya, semakin didekatin pelajarannya supaya kita mengerti begini tah rasanya diperlakukan oleh orang toksik sehingga kita tidak lagi menjadi orang toksik kepada orang lain. Karena kita disuruh mencicipi langsung rasanya Kang Abu. Oke, oke. Ini ajaran karma pala Kang Abu. Kalau Ya. kita tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang lain. Nah, pelajarannya semakin didekatkan. Kan dalam cerita Upanishad, Kang Abu tahu kan? Ya. Upanishad, duduk di bawah dekat guru. Lah gurunya udah dideketin langsung. Orang tua, pasangan, orang-orang dekat kita. Yang toksik-toksik yang Kang Abu bilang, itu pelajarannya buat kita langsung. Ya. Supaya kita tetap eling dan waspada. Begitu ada orang toksik memuji kita, nih hati-hati nih, pujiannya ada apa nih. Begitu ada orang toksik kemudian mencaci maki kita, mencoba merendahkan kita, ya kita belajar apa? Belajar untuk kebal terhadap toksiknya. Kita punya anti toksin enggak gitu. Dan dalam tubuh kita ini, dalam kenyataan hidup kita ini, yang kita makan itu ada racunnya Kang Abu. Bahkan obat itu ada racunnya. Yang kita hirup ada racunnya. Jangan kira kita tidak bisa teracuni oleh oksigen berlebihan. Oksigen murni itu meracuni kita Kang Abu. Hmm. Bahkan air minum itu pun bisa meracuni kita. Coba minum air yang banyak, itu bisa bengkak otak kita itu. Jadi apapun yang dekat dengan kita, yang mendekat kepada kita itu bisa membawa toksinnya. Yang pelajarannya adalah kita sudah membangun anti toksin enggak? Anti toksik enggak dalam diri kita? Karena kita tidak hidup di dunia steril Kang Abu. Ya, ada yang tubuhnya enggak steril, ada kuman-kuman di mana-mana, dan ada informasi-informasi yang juga tidak steril yang kadang-kadang di dalamnya mengandung virus-virus akal budi Kang Abu. Ada yang memuji kita, tahu-tahunya mengandung virus akal budi yang membuat kita menjadi pribadi yang Kang Abu bilang menjadi star class syndrome atau ya pokoknya baik aja sama orang lain. Hmm.
Tanpa kita sadari, oh aku disebut kamu baik loh, kamu hebat gitu. Ya akhirnya kita jadi seperti yang mereka inginkan. Kira-kira seperti itu Kang Abu. Oke, wah Wayan makasih. Ini pertanyaan DM Pak, dalam banget pertanyaannya. Pertanyaannya gini Pak, dan saya rasa mungkin ini bisa jadi kita pelajaran buat semua gitu. Pak Wayan, kami sudah menyadari antara aku dan suamiku dua-duanya toksik. Dan kami sudah berusaha untuk terus menyatu, tapi mungkin ini akan mengambil jalan terakhir untuk berpisah. Dan pertanyaannya adalah, sampai kapan sih kita tetap terus mempertahankan atau berpisah? Karena ini masih galau gitu ya, masih bingung untuk terus atau enggak. Tapi kita udah menyadari bahwa kita saling toksik. Apa pandangan Pak Wayan terhadap hubungan kami katanya? Silakan Pak Wayan, ini menarik nih Pak Wayan, silakan. Yang paling menarik itu dari kata-kata tadi. Kami sudah menyadari sama-sama diri kami toksik. Menyadari itu sebenarnya adalah pintu pembuka awal untuk membersihkan segala toksik. Orang yang tidak sadar pakaiannya kotor tidak akan mencucinya. Jadi ketika kita sudah mengalami kesadaran bahwa kita sama-sama toksik, maka harusnya sama-sama untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau kita sama-sama menyadari diri kita miskin, maka kita sama-sama kerja keras untuk menjadi kaya. Menyadari diri kita sama-sama tidak tahu, maka kita sama-sama belajar untuk tahu. Harusnya kan sesederhana itu, Kang. Kecuali yang satu sadar dirinya toksik, yang satu sadar pasangannya toksik, yang toksik tidak sadar dirinya. Nah ini agak susah. Ini memang susah nih. Yang susah nih. Karena yang satu sadar, yang satu tidak sadar agak susah ini, Kang Bu. Ya. Tapi ketika dua-duanya sadar, ya tinggal lanjut lagi. Ya. Lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang pembelajaran diri. Tadi kan sudah ditunjukkan tadi. Oh, dengan refleksi diri, dia sudah sama-sama sadar. Lanjut dong berikutnya. Lanjut mengambil tanggung jawab dari apa yang sudah dilakukan selama ini. Dengan berikutnya apa? Minta maaf. Selama ini ternyata aku toksik ya kepada kamu, aku minta maaf. Nah dengan cara begitu kan jadi harusnya bisa lanjut menjadi lebih baik. Bukannya memutuskan, nanti kalau diputusin kapan sama-sama belajarnya gitu. Tapi hidup itu kan memang aneh. Gitu. Hidup itu memang aneh. Aneh itu begini, kita baru rindu ketika kita menjauh. Gitu. Kita baru sadar bahwa ternyata dia adalah teman belajarku. Ketika kita terpisah, ini menarik nih, banyak orang menarik. Dan jangan lupa, ketika kita sadar ada perilaku-perilaku toksik dengan pasangan kita, tanda-tanda kita sedang memasuki pernikahan kedua, yaitu pernikahan pikiran dan perasaan, karena pernikahan tubuhnya sudah lewat. Dan yang paling susah, ya jangan kira loh di pernikahan tubuh nggak ada toksik. Contoh nih, kalau tangan kita tergigit nyamuk atau dimasukin virus, itu bisa bengkak, Kang Abu. Bisa bengkak. Gigi kita dimasukkan bakteri bisa bengkak. Lah di pernikahan tubuh wanita dimasukin apa sampai bengkak segitunya? Virus ya Pak ya? Virus gede itu. Ada 400 juta virus itu disemprotkan Iya, sampai benar, bengkak benar. gitu. Iya benar. Bikin menderita selama 9 bulan kan ibu-ibu gitu. Betul. Tapi tidak menyebutnya sebagai berkah. Gitu. Iya. Padahal itu, 9 bulan menderita ya Pak ya? Ya, dan itu bisa menyebabkan seorang ibu bertarung mati-matian. Oke. Itu bisa menyebabkan seorang ibu mengalami keracunan tidak keracunan cairan ketuban gitu. Aduh ada tuh pada saat kelahiran itu toksik berat itu, toksik berat. Tetapi dia tidak merasa itu toksik karena menikmatinya. Dan kenapa di kesadaran ini bahkan sudah menyadari di level pernikahan pikiran ada toksik di antara kita, kenapa tidak lanjut meneruskan pembelajarannya sampai ya kalaupun sampai di ujung terakhir tadi ada konseling, ya udah konseling aja. Ya. Saya ketemu orang-orang yang seperti itu, Kang Abu, akhirnya mereka baik-baik saja. Justru kapan mereka baik-baik? Justru setelah mereka bercerai, baru mereka baik-baik. Karena satu persatu baru mau belajar begitu. Lucu ini. Kenapa nggak dulu aja mereka ketemu saya dan belajar? Tapi memang mereka harus tahu bahwa keterpisahan itu kadang-kadang baru membuat mereka sadar pentingnya kebersamaan begitu. Kira seperti itu, Kang Abu. Keren Pak Wayan. Makasih Pak. Ini ada pertanyaan dari audiens, dari Mbak atau Ibu Anindya Pramadiana. Ya, oke. Di dalam diri saya ada sifat toksik juga Pak Wayan dan Kang Abu. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi pasangan hidup yang juga punya sifat toksik yang tidak dapat dihindari atau dijauhi. Mirip mungkin ya, tapi ini lebih spesifik. Bagaimana kami berdua dapat melepas sifat-sifat toksik kami dan tidak lagi saling menyakiti. Terima kasih. Oh ini mirip banget sih Pak Wayan. Silakan Pak, mungkin boleh lebih dielaborasi lebih dalam. Mirip ya. Ketika sama-sama sudah menyadari, ini contoh misalnya. Saya punya pasangan. Lalu saya melihat pada saat dia makan, gitu misalnya, pada saat dia makan, ada serpihan roti tersisa di bibirnya.
Saya ngelihatnya, saya kasih tahu, dan dia juga ngelihat saya memiliki remah yang sama, lalu dia memberitahu. Apa susahnya kalau kita kemudian ketika saling memberitahu itu kemudian saling membersihkan? Sesederhana itu sebenarnya. Ketika kita sadar diri kita mau bertumbuh, ya bukan merasa terlecehkan begitu, maka akan berbeda hasilnya. Nah, yang sering terjadi itu begini Kang Bu. Kenapa sudah sadar sama-sama toksik, sudah sadar bahayanya toksik, dan sama-sama ingin memperbaiki, tapi malah menjadi kacau di situ. Seringkali karena tidak tahu cara memberitahu. Nah, ini yang paling sering terjadi. Tidak tahu cara memberitahu. Ya, kan kadang-kadang orang harus dihargai juga kedewasaannya. Jadi memberitahu itu yang perlu belajar juga. Gitu. Ya, tidak mudah loh memberi. Memberi itu pun dalam hal memberi itu memang tidak selalu mudah. Ya, memberi uang pun kita perlu renungkan. Ini kalau diberi uang ini bermanfaat buruk apa bermanfaat baik. Nah, ini memberitahu ini efeknya nanti dia marah apa begini. Ini perlu kita renungkan. Saya saja kayak kemarin cerita yang tadi saya ceritakan tentang Panji itu aja saya hati-hati sekali pada anak kecil loh. Yang pada beberapa orang tua merasa berhak untuk marahin anaknya gitu. Tapi pada saya hati-hati, jangan sampai itu melukai secara psikologis dan emosionalnya dan kemudian melihat bahwa orang lain pun ketika salah harus disalahin, dimarahin dan sebagainya. Saya kan ngajarin itu Kang Abu. Saya ngajarin dengan cara lembut bahwa apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu bukan untuk disalah-salahin, tetapi untuk dipertanggungjawabkan dengan cara berbeda. Dan buktinya dia membayar sendiri dengan GoPay-nya gitu. Nah ini contoh, kita harus memberitahu dengan cara berbeda. Ya, tidak harus dengan kata-kata, kadang-kadang dengan kelembutan yang berbeda kita beritahukan. Intinya adalah bangkitkan kesadaran. Tidak harus menyakiti. Karena begini Kang Abu, ini ada orang nih tidur nih Kang Abu. Ada cerita mungkin kamu sering dengar. Ada anak tidur. Tapi jam sekolahnya sudah mulai, sudah jam 6:30, 7 dia belum bangun. Dipanggil, nggak bangun. Alarmnya dihidupkan, nggak bangun. Kemudian gorden dibuka, sehingga cahaya masuk, dia malah menghindari cahaya. Kemudian dicubitin, malah nggak ngeh, dijatuhin, baru ngeh. Nah kadang-kadang orang itu kan seperti itu Kang Abu. Sampai dijatuhin dalam hidupnya, baru mau bangkit untuk belajar. Dikasih pencerahan sedikit, nggak mau. Untuk sadar bahwa ini sudah siang. Nah, ketika tadi itu, laporan-laporan tadi yang disampaikan itu, kebanyakan sudah mengatakan, saya sadar diri saya toksik. Suami saya juga sadar dirinya toksik. Nah, ini berarti kan tidak perlu harus jatuh dalam keterpurukan hubungan. Karena sudah menyadari, sudah melihat sececah cahaya bahwa ini salah gitu. Ya udah tinggal bangkit, cuci muka, gosok gigi, jadi bersihkan hal-hal kotor tadi itu yang mungkin masih melekat itu. Bersihkan aja dengan cara yang sederhana tanpa harus menyakiti. Ya. Kira-kira seperti itu Kang Abu. Belajar untuk memberitahu tanpa harus menyakiti. Ya, kalau menyakiti lagi ya sama saja kita menciptakan masalah baru. Dan jangan lupa ya, ada hukumnya Kang Abu masih ingat ya. Every solution will bring another problem. Setiap solusi kita akan memunculkan masalah baru. Sehingga perlu hati-hati sekali memberi solusi kepada orang kita. Ya, kadang-kadang orang itu merasa egonya tersentuh ketika diberitahu itu ada Kang Abu. Nggak ada itu. Makanya di Jawa itu kan ada ilmu mantek. Ilmu membuat orang lain sadar dengan menggunakan kiasan-kiasan gitu. Kira-kira seperti itu Kang Abu. Betul. Ya. Makasih Pak Wayan, dalam banget nih. Ini satu bagus nih pertanyaan Pak Wayan. Bagaimana ketika kita menyadari dalam konteks toxic positivity, jadi ini terlalu over dalam positive thinking Pak Wayan, dikit-dikit positif, lama-lama mikir positif terus, akhirnya menggerogoti diri gitu. Ya sekarang itu sering banget dengan kata-kata toxic positivity gitu. Gimana pandangan Pak Wayan supaya kita juga, ya positive thinking oke lah, tetapi terlalu positive thinking, terlalu toxic positivity juga kan nggak baik lah gitu kira-kira. Apa pandangan Pak Wayan? Ya, tadi sudah disampaikan juga tentang set boundaries gitu. Ya. Setting boundaries. Jadi kita set up, kita atur batasan-batasan kita. Negatif berlebihan menjadi kecemasan atau yang lain-lain lah. Positif berlebihan juga berbahaya. Ya. Tidak semua hal positif itu bagus. Kalau diperiksa lab darahnya kemudian HIV positif itu nggak bagus kan? Ya. Jadi artinya ketika HIV-nya positif, kita digerogoti, kita dilemahkan dari dalam. Jadi bersikap positif yang tidak pada tempatnya itu juga bisa berbahaya. Jadi kita perlu renungkan. Apapun yang kita sebut baik, pasti ada buruknya.
apapun yang kita sebut buruk pasti ada baiknya. Jadi jangan sampai melewati. Seperti yang sering kita ceritakan. Di puncak tangis itu ada tawa. Di puncak tawa itu ada tangis. Ya, pasti keluar air mata kalau kita ketawanya ngakak, keluar air mata. Kalau tangisnya, kesedihannya berlebihan, itu bisa ketawa juga pada akhirnya. Nah, sama. Di puncak positivity yang berlebihan, dia menjadi negatif. Dia menjadi negatif. Ini bahayanya begitu. Tuh. Menjadi orang yang sangat baik itu juga berbahaya. Jadi yang biasa-biasa saja hidup ini harus belajar jadi biasa-biasa gitu. Ya. Kayak gitu sih Kang Abu gitu. Intinya hati-hati, jangan sampai lewat batasnya gitu. Kalau sudah lewat batasnya lebih namanya juga gitu. Kira-kira gitu Kang Abu. Ya. Enggak sih Pak Wayan. Ini dari Mbak atau Ibu Jemima. Kang Abu, Pak Wayan, seandainya saya dan pasangan menyadari bahwa sifat-sifat toksik yang muncul itu akibat trauma masa kecil, apakah sekiranya hipnoterapi bisa bantu benahi? Karena ketika dua-duanya waras, dua-duanya sama menyadari. Tetapi kalau dua-duanya kumat, ya gitu deh. Ya pastilah ya, ini juga menarik gitu. Gimana tuh Pak Wayan? Ya tentu saja. Sebagian besar perilaku-perilaku toxicity itu berawal dari apa yang mereka alami di masa kecil, di golden periodnya, atau bahkan ketika ada dalam kandungan, Kang Abu. Itu bisa menimbulkan trauma psikologis juga. Dan ketika trauma psikologisnya kemudian mengekspresikan diri di masa dewasanya, itu bisa menyebabkan dia toksik pada orang lainnya. Karena sebagai bagian dari egonya untuk membalas apa yang dirasakan di masa kecilnya. Nah, tentu kita bisa memperbaiki rekaman di masa kecilnya sehingga kita bisa ubah sedikit perspektifnya gitu. Perspektifnya melihat trauma di masa kecilnya. Nah, kalau sudah bisa mengubah perspektif di masa kecilnya, nah, tentu dia akan melihat kondisi saat itu dan kondisi kini dalam sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk bisa masuk ke ingatan masa kecil itulah dibutuhkan proses hipnosis. Jadi kita masuk entah hipnosis regresi atau sampai bahkan pada past life regression gitu misalnya. Walaupun itu cukup sebenarnya sampai di sini saja untuk melihat masalah-masalah kita di masa kecil dulu gitu. Jadi ketika masa kecil kita ada masalah yang belum terbereskan, itu biasanya membekas sampai sekarang nih Kang Abu. Ya, sama dengan saya misalnya, saya sendiri punya hal seperti ini Kang Abu. Pengalaman sama ibu saya. Ibu saya kan cuma tukang pijat di pantai Kang Abu. Dan saya waktu itu SMA, ini pengalaman pribadi. Ketika saya minta uang sama ibu saya untuk bekal sekolah, mungkin ibu saya lagi nggak ada uang, nggak ada penghasilan di tukang pijatnya di pantai gitu. Lalu dia bilang, terus minta bekal aja, dia bilang gitu waktu itu. Tiba-tiba mendengar kata itu, kemudian saya diam, ya udah nggak jadi, saya bilang gitu. Cuman bilang itu aja. Tapi ibu merasa bersalah ketika saya mengatakan nggak jadi. Ibu lalu mencoba untuk menebusnya dengan segera memberikan saya uang. Ini pakai uang nih. Tapi sekali saya dikatakan nggak dikasih tahu seperti itu, saya tetap ngotot nggak jadi. Walaupun kemudian itu menyakiti ibu saya. Dan akhirnya sampai sekarang itu terbawa dalam ingatan saya. Oh, berarti saya itu sangat tidak menyukai ketidaktulusan. Nah, terbawa sekarang Kang Abu. Jadi kalau ada orang memberikan saya sesuatu dan saya merasakan ketidaktulusan di situ, saya akan menolaknya. Itu terbawa sampai sekarang. Dan ketika saya tidak ada ketulusan untuk memberi pada orang lain, saya pun tidak akan melakukannya. Itu cara saya belajar untuk begitu saya tulus saya akan berikan. Tapi begitu ada keraguan, lebih baik saya nggak memberikan sesuatu daripada saya memberi dengan tidak tulus. Begitu juga dengan penerimaan. Karena saya ikhlas menerima apa yang tulus diberikan oleh orang lain. Nah, ini trauma juga nih. Artinya trauma dalam arti yang lain gitu. Pelajaran yang saya masa kecil itu. Jadi seperti itu Kang Abu. Contohnya bagaimana masa kecil itu bisa mempengaruhi kita. Nah, dulu saya mudah menangis sekarang melihat penderitaan orang lain karena apa? Masa kecil saya penuh dengan suara tangisan ibu saya ketika curhat sama saya. Itu SD saya dicurhatin sama ibu saya tentang betapa beratnya kita nyari uang bla 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 gitu. Dia nangis dengan apa yang dia alami di tempat dia kerja di pantai gitu misalnya. Nah, saya dengerin dia nangis gitu. Nah, itu membuat saya menjadi mudah terenyuh dengan orang lain Kang Abu. Dan saya harus belajar untuk sekalipun mudah terenyuh tetap harus menggunakan rasio juga. Jangan sampai saya over positivity seperti yang diceritakan tadi. Itu latihannya di situ Kang Abu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Karena rasa itu harus direm dengan rasio. Kan kita punya dua otak nih, rasa dan rasio. Kalau kita hanya mengembangkan rasa tanpa rasio, nah nanti itu tadi, positivity. Pokoknya baik aja, nggak peduli itu
bermanfaat baik apa buruk, yang penting saya menjadi orang baik. Betul, Pak. Berbahaya di situ. Betul, Pak. Dan ini nyambung, mungkin ini dua terakhir Pak Wayan. Ada satu di mana kalimatnya begini. Susah banget untuk melepaskan rasa kasihan dan iba sama orang, dan itu menjadi people pleaser gitu. Kan people pleaser juga bagian dari toxic. Jadi akhirnya ya kitanya nggak kuat gitu Pak Wayan, tapi karena balik ya, ada satu dorongan bahwa harus kasihan, harus berbuat baik, bahkan melakukan kebaikan dengan menghancurkan diri gitu Pak Wayan. Dan itu yang kemarin kita cerita bahwa itulah kebiasaan orang-orang baik gitu. Nah, gimana melampauinya Pak Wayan? Silakan. Ya, tentu kalau kita tubuh kita ini, semua di tubuh kita ini, di diri kita ini sudah disiapkan alarm si Kang Abu. Jadi bahkan seenak-enak apapun makanan itu, mulut kita mungkin masih pingin makan, pikiran kita masih pingin makan, tapi lambung tahu kapan itu batasannya cukup. Dia akan menolaknya dengan muntah. Seenak apapun makanan itu. Jadi dia akan memberi rasa sakit. Artinya, ketika kita berbuat sesuatu kepada orang lain, sekalipun kita mengatakan itu perbuatan baik, perbuatan penuh amal, tetapi ketika di dalam ada rasa sakit, udah hentikan. Itu cara kita untuk mengerti batasan kita sendiri. Ya. Tapi kita pikirkan, kalau berbuat baik terus-menerus, apakah itu salah? Selama orang itu tidak merasa tersakiti, enggak apa-apa. Misalnya Kang Abu nih. Kang Abu saking baiknya, itu nolongin orang, memberi makan kepada 1.000 orang selama sebulan. Bagi beberapa orang, oh jangankan kayak gitu, aku memberi orang makan 3 orang aja sebulan sudah stres gitu misalnya. Ya itu batasannya berbeda. Batasannya Kang Abu bisa, kapasitasnya Kang Abu bisa memberi 1.000 orang makan sebulan gitu misalnya. Orang ini hanya bisa 3. Nah jadi orang itu sendiri punya ukuran kapasitasnya. Kapan dia harus menghentikannya, kapan dia harus meneruskannya. When enough is enough. Jadi orang harus tahu, ini kita akan berbicara tentang masing-masing diri kita. Sama dengan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita juga tahu kapan kita terhubung baik dengan Tuhan, kapan enggak. Tapi kan kadang-kadang kita mengikuti apa kata orang. Akhirnya kita disetir oleh perilakunya orang. Dia mungkin bisa sembahyangnya itu bisa berjam-jam untuk bisa terhubung. Ya kita tanpa terhubung juga, tanpa sembahyang juga bisa terhubung gitu. Mendapatkan kenikmatan yang sama, ya jangan disamain gitu. Ya, cara kita berbeda-beda, seperti juga kapasitas tadi itu. Ya, tapi yang jelas kitalah yang tahu kapan perilaku baik kita justru menyebabkan kita nggak nyaman. Nah ini butuh latihan kepekaan kita. Gitu. Tapi kalau kita didoktrin terus-menerus, nah ini yang sering terjadi berbahaya Kang Abu. Pokoknya hidup itu harus penuh dan sekalipun mati harus beramal. Nah, ini bahaya juga. Kalau ini kan bahayanya doktrin Kang Abu. Nah jadi pokoknya hidupku harus ya, apapun yang aku harus miliki, aku harus korbankan. Ini berbahaya juga. Nah, kalau sudah sampai doktrinnya seperti itu, nah ini perlu direedukasi, Kang Abu. Ya. Tetapi kalau dia belum menyadari bahwa dirinya terdoktrin yang salah, ya susah juga dikasih tahunya. Intinya kembali, benih kesadaran harus datang dari dalam, baru bisa mudah diberitahu, Kang. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Makasih Pak Wayan. Kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Pak Wayan terima kasih sudah meluangkan waktu siang hari ini. Saya rasa banyak insight ya. Dan kembali Pak Wayan, mungkin kalau kita ngambil sebuah perspektif besar bahwa ya hidup ini tempat di mana kita mengalami toksik sih kayaknya ya Pak Wayan ya. Hidup ini bagaimana kita belajar justru bertoksik ria gitu. Karena kan apa yang disampaikan Pak Wayan ketika kita bicara tentang Nara Ika ya alamnya kita gitu. Alamnya toksik ya memang kita nggak bisa lepas dari ketoksikan apapun. Dan semua orang adalah toksik tergantung kadarnya masing-masing dan bagaimana kita berlatih gitu ya Pak Wayan untuk bagaimana kita mengambil pelajaran dari toksik. Mungkin terakhir Pak Wayan final statement untuk no more toxicity. Silakan Pak Wayan. Oke. Hidup ini bagi tubuh kita adalah hidup yang lingkungannya penuh dengan toksik supaya dia mampu menjadi tubuh yang kebal melalui proses adaptasi menghadapi toksik-toksik yang menjadi seleksi bagi pertumbuhan tubuhnya. Begitu juga bagi pikiran dan perasaan kita akan dipenuhi oleh informasi-informasi, pengalaman-pengalaman rasa yang bisa menimbulkan toksik bagi pikiran dan perasaan kita. Tugas pikiran dan perasaan sama seperti tugas tubuh kita, yaitu menciptakan dirinya sebagai pribadi yang kebal terhadap toksik-toksik itu dengan menciptakan antitoksinnya sendiri di dalam. Hal yang sama juga terjadi pada jiwa kita. Jiwa kita ini ada di kehidupan ini untuk terus tumbuh menjadi matang, menjadi dewasa dengan cara dia mampu melewati berbagai serangan-serangan toksik yang menyebabkan dia harus belajar beradaptasi
melintasi seleksi-seleksi alam dengan segala toksik gitu. Jadi tugas kita di sini adalah menjadi pribadi yang kebal. Tubuh kebal terhadap berbagai serangan dari luar, pikiran dan perasaan kebal terhadap kata-kata, terhadap sikap-sikap yang toksik, jiwa kita kebal terhadap benih-benih ketidaksadaran yang meracuninya. Kira-kira seperti itu Kang Abu. Keren. Tiga-tiganya kita kembangkan. Ya. Wah, luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Pak Wayan, sehat-sehat selalu. Salam buat Ibu, Panji semuanya. Ya. Dan teman-teman terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini. Saya rasa kita punya banyak insight ya untuk belajar tetap menjadi kebal. Nggak ada cara lain kecuali latihan. Jadi begitu kita tahu knowledge-nya, mari kita latih dan melatih itu adalah cara untuk membuat kita kebal. Sekali Berapa lagi L, sehat selalu. Gimana Berapa Pak? L? Berapa L? 15 L Pak, 15. Orang tuh kalau udah disebut, Kang gimana caranya 15 L? Ya, L yang pertama Pak, latihan. L kedua lah, baru dia nyadar bahwa latihan berulang-ulang itu adalah yang tadi Pak Wayan bilang mengebalkan gitu. Hatur nuhun, suksma, guru, terima kasih. Ibu dan